Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Perlu diakui, prestasi Indonesia di kancah sepak bola internasional sangat kurang. Kendati demikian, bukan berarti para anak bangsa tidak banyak berkiprah di luar sana. Kita tentu tahu nama pemain Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri, seperti Egy Maulana Fikri yang kini bermain untuk Lechia Gdańsk di Polandia. Namun perlu diketahui bahwasannya banyak pemain keturunan Indonesia yang kini berkiprah di liga-liga teratas Eropa. Sesuatu yang mungkin hanya bisa diimpikan oleh para pesepak bola tanah air. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 7 pemain berdarah Indonesia yang membela klub liga top Eropa. Yuk mari kita bahas. Egy bro. Number 1. Yang pertama ada Kezia van Dorp. Dia adalah bek andalan milik klub Eredivisie Belanda, FC Emmen. Van Dorp sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Ia memulai karir sepak bolanya bersama tim muda FC Groningen sejak 2008. Kemudian hengkang ke klub Eredivisie lainnya, FC Emmen, pada Juli 2017. Sejak kepindahannya itu, karir Van Dorp pun menanjak. Total dia sudah dimainkan di 88 laga dan menjadi pilar utama di lini pertahanan klubnya. Musim ini pun dia tampil di 24 laga bagi FC Emmen. Meskipun belum merasakan dipanggil timnas senior Belanda, dia pernah berkontribusi membawa timnas U17 untuk menempati posisi runner-up di Piala Eropa U17 tahun 2014. Number 2. Yang kedua ada Mark van der Marel. Pemain berusia 30 tahun ini bisa dibilang sebagai pemain yang setia. Bagaimana tidak, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini sudah memperkuat klubnya FC Utrecht selama 11 tahun sejak dipromosikan dari Utrecht U21 pada 2009 silam. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sosok van der Marel sudah menjadi andalan tim Eredivisie tersebut selama lebih dari 1 dekade dengan catatan 290 penampilan. Sayangnya, van der Marel belum pernah dipanggil ke timnas senior Belanda. Dia sempat masuk ke timnas U21, namun tidak mendapatkan kesempatan tampil sama sekali. Number 3. Yang ketiga ada Tom Haaien. Satu lagi pemain yang merumput di liga teratas Belanda, Eredivisie. Sosok gelandang tengah ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Sulawesi Utara. Menimba ilmu bersama Akademi AZ Alkmaar, Haaien bermain di semua level usia sebelum meraih promosi ke tim senior pada Juli 2014. Setelah mencatatkan 73 penampilan bagi Alkmaar dalam 2 musim, dirinya dilepas ke Willem II pada Juli 2016. Pola serupa juga terjadi di Willem. Kendati tampil di 71 laga, dia kembali hijrah, kali ini ke klub Serie A, Lecce, di musim panas 2018. Di Italia, dia hanya bertahan semusim sebelum kembali ke Belanda pada September 2019, kala ADO Den Haag setuju merekrutnya. Dia baru tampil 9 kali musim ini bersama Den Haag sebelum pihak klub meminjamkannya ke klub kasta kedua Belanda, NAC Breda, sejak Januari 2020 hingga Juni 2020 nanti. Number 4. Yang keempat ada Jairo Raidewo. Tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia saat ini memiliki perwakilan di Liga Premier Inggris. Sosok yang dimaksud adalah bek tengah Crystal Palace, Jairo Raidewo. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki perpaduan darah dari sang ayah yang berasal dari Suriname dan sang ibu yang merupakan percampuran Belanda dan Indonesia.
Jairo sendiri merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam dan bermain di sana di semua level usia hingga promosi di Januari 2014. Di tim senior Ajax, karirnya cukup moncer dengan catatan 93 penampilan selama 3,5 musim di sana. Bakatnya pun membuat klub Inggris Crystal Palace memboyongnya pada Juli 2017 dengan mahar 9 juta euro. Bersama The Eagles, hingga kini dia belum sepenuhnya menembus tim utama. Dia baru mencatatkan 31 penampilan, termasuk 12 penampilan di musim 2019-2020. Dia masih kalah saing dengan dua sosok back senior, Tim Cahill dan Scott Dann. Number 5. Yang kelima ada Emil Audero Mulyadi. Dia lahir di Mataram pada 18 Januari 1997 dari ayah yang seorang Indonesia dan ibu berwarga negara Italia. Mereka kemudian bermigrasi ke Italia sejak 1998. Awal karir Audero tidaklah mulus. Kedati menghiasi tim muda Juventus, dirinya tidak pernah mendapatkan kesempatan seiring dengan keberadaan Gianluigi Buffon dan kemudian Wojciech Szczesny. Namun di musim 2017-2018, ia sukses bersama klub Serie B, Venezia. Hal itu membuka jalan bagi Audero untuk hengkang ke Sampdoria. Bersama Ilsam, ia langsung menjadi pilihan utama dan tampil di 37 laga selama musim 2018-2019. Sampdoria pun tak pikir panjang dan mempermanenkan sang pemain pada Juli 2019 dengan mahar 20 juta euro. Hingga kini, posisi pemain 23 tahun ini tidak goyah di bawah mister gawang Sampdoria. Number 6. Yang keenam ada Raja Nainggolan. Sosoknya tentu sangat populer di Indonesia. Nainggolan mendapatkan namanya dari sang ayah yang merupakan seorang Batak yang bernama Marianus Nainggolan dan ibu berpaspor Belgia. Nainggolan pun menghabiskan hampir seluruh karir seniornya di Italia. Diawali dari klub kasta ketiga Serie C, Piacenza, antara 2007 hingga 2010. Pada Januari 2010, Cagliari resmi merekrut sang gelandang. 4 tahun bersama Cagliari, dirinya pun menarik minat klub-klub papan atas Eropa. Namun Nainggolan memilih bertahan di Serie A bersama AS Roma yang menjadi puncak karirnya. Melesakkan 33 gol dari 203 penampilan bersama Roma, membuat Inter Milan membelinya pada Juli 2018 dengan harga 38 juta euro. Sayang, bermasalah dengan pelatih Antonio Conte membuat karirnya terhambat di Giuseppe Meazza. Kedati mencatatkan 38 penampilan untuk Inter, pemain 32 tahun ini sekarang dipinjamkan ke klub masa mudanya, Cagliari, selama musim 2019-2020. Number 7. Yang ketujuh ada Kenny Tete. Pemain kelahiran Amsterdam 9 Oktober 1995 ini mungkin bisa dibilang sebagai pemain keturunan Indonesia tersukses saat ini. Jika para pemain lain di daftar ini bermain untuk klub-klub liga teratas Eropa, maka Tete kini bermain untuk klub Liga Champion Eropa. Memiliki ayah asal Mozambikwe dan ibu dari Indonesia, Tete muda menimba ilmu di tim junior Ajax sebelum meraih promosi ke tim senior pada Juli 2014. Dia bertahan 3 tahun di Amsterdam Arena sebelum menerima pinangan raksasa Prancis, Olympique Lyon, pada musim panas 2017. Menempati posisi bek kanan, Tete cukup diandalkan di skuad Les Gones. Kedati kini harus bersaing dengan Leo Dubois di posisi yang sama. Sejauh ini Tete sudah tampil di 76 laga untuk Lyon, dengan 5 diantaranya di kompetisi Liga Champions.
Nah, itulah tadi 7 pemain berdarah Indonesia yang membela klub Liga Top Eropa. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.